Fatimah binti Muhammad adalah putri Rasulullah dan Khadijah. Ia berasal dari keluarga terhormat yaitu Bani Hashim. Nah, mengenai kelahirannya, para ulama ini berbeda pendapat. Ada yang menyebutkan bahwa Fatimah lahir ketika Nabi Muhammad berusia 41 tahun. Dan ada pula yang menyebutkan bahwa Fatimah lahir ketika Ka'bah sedang direnovasi atau pada saat Nabi berusia 35 tahun. Meskipun tanggal lahirnya tidak disebutkan secara pasti, tapi semuanya sepakat bahwa Fatimah adalah putri yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Ia juga dikenal dengan julukan Ummu Aminah yang menunjukkan rasa hormat dan kedudukannya yang tinggi. Sayyidah Fatimah adalah sosok wanita yang sangat luar biasa. Bukan hanya memiliki kecantikan fisik, tetapi juga memiliki kecerdasan dan kelembutan hati. Sejak kecil, Fatimah sudah menunjukkan kedewasaan, kesabaran, serta kemandiriannya. Ia sangat taat kepada kedua orang tuanya, terutama kepada sang ayah. Setelah ibunya wafat, ia menggantikan peran dalam mendampingi Rasulullah. Fatimah tumbuh sebagai wanita tangguh dan penuh tanggung jawab. Ia menjadi teladan bagi masyarakat karena akhlaknya yang sangat mulia. Wafatnya Sayyidatina Fatimah. Fatimah wafat pada usia sekitar 28 tahun setelah mengidap sakit selama 40 malam. Banyak pendapat mengenai tanggal wafatnya Fatimah. Namun, mayoritas ulama menyebutkan bahwa Fatimah wafat pada tanggal 3 Ramadan tahun 11 Hijriah. Nah, sebelum Fatimah wafat, ia berwasiat agar dimandikan dan dikafani oleh Asma binti Umais, serta dimakamkan secara sederhana pada malam hari. Lalu, ia dimakamkan secara tenang dan rahasia di Baqi oleh suaminya Ali bin Abi Thalib dan dihadiri oleh Hasan dan Husain. Keseharian Fatimah. Pada saat dakwah periode Mekah, Fatimah sering melihat sang ayah ditentang oleh kaum kafir Quraisy. Meskipun demikian, hal itu tidak membuatnya kecil hati dan patah semangat, apalagi membenci sang ayah. Fatimah tumbuh menjadi perempuan yang kuat, sabar, dan menjaga harga diri. Fatimah juga memiliki banyak julukan mulia, seperti yang utama, yaitu Az-Zuhra yang berarti yang cemerlang. Kemudian ada julukan Batul, perawan, Qanis, terpelihara atau Khirah, yang suci, Ummul Al-Aimah, ibu para imam, Sayyidah, pemuka yang mulia atau penghulu, Nisa Al-Alamin, wanita sejagat, dan masih banyak julukan lainnya yang menunjukkan keistimewaannya. Menurut kitab Nur Ad-Dhalam, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, pada usia 15 tahun lebih 5 bulan, Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib yang berusia 21 tahun lebih 5 bulan. Setelah Perang Badar, dengan pernikahannya, Ali bin Abi Thalib dan Fatimah memiliki 3 putra, yaitu Hasan, Husain, dan Muhassin. Tetapi, Muhassin meninggal pada saat ia masih kecil. Ali bin Abi Thalib dan Fatimah juga memiliki 3 orang putri, yaitu Zainab, Ummi Kulsum, dan Ruqayyah. Fatimah dikenal luas dalam dunia Islam karena kedekatannya dengan Rasulullah dan menjadi sumber keturunan Nabi Muhammad di berbagai negeri. Selanjutnya adalah tentang keutamaan Fatimah Az-Zahra, putri tercinta dari Rasulullah SAW. Fatimah adalah sosok wanita luar biasa. Beliau bukan hanya anak Nabi, tetapi juga istri dari Ali bin Abi Thalib dan ibu dari Hasan dan Husain. Dalam berbagai hadis, Rasulullah menunjukkan betapa mulianya Fatimah. Salah satunya adalah Rasulullah SAW bersabda, "Fatimah adalah sebagian daripadaku. Barang siapa yang ragu terhadapnya berarti ragu terhadapku, dan membohonginya adalah membohongiku." Hadis riwayat Bukhari. Artinya, siapapun yang menyakiti Fatimah sama saja menyakiti Nabi sendiri, dengan mengatakan bahwa Fatimah adalah bagian dari dirinya. Nabi menegaskan bahwa mencintai, menghormati, dan membenarkan Fatimah sama halnya dengan mencintai dan membenarkan beliau. Sebaliknya, jika meragukan atau membohongi Fatimah berarti meragukan dan membohongi Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa Fatimah adalah sosok wanita yang suci, jujur, dan layak dijadikan teladan bagi umat Islam. Yang kedua, Rasulullah bersabda kepada Fatimah,
tidaklah engkau senang jika engkau menjadi penghulu bagi wanita di seluruh alam. Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan bahwa Fatimah bukan wanita biasa. Beliau adalah pemimpin semua wanita karena iman dan ketakwaannya. Ia juga memiliki kedudukan tertinggi sebagai wanita terbaik di seluruh alam. Maka dari itu, ia patut menjadi teladan utama bagi seluruh perempuan muslim. Yang ketiga adalah Rasulullah bersabda, "Wahai Fatimah, tidakkah Anda puas menjadi sayyidah dari wanita sedunia atau menjadi wanita tertinggi dari semua wanita umat ini atau wanita mukmin?" Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Sayyidah Fatimah memiliki kedudukan tertinggi di antara seluruh wanita, baik di dunia, di kalangan umat Islam, maupun di antara wanita-wanita beriman. Ia menunjukkan bahwa seseorang wanita bisa mencapai derajat tinggi di sisi Allah tanpa harus tampil di depan umum atau memiliki kekuasaan di dunia. Yang keempat adalah Rasulullah bersabda, tokoh penghuni surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maria binti Imran, dan Aisyah Mazahim istri Fir'aun. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa Fatimah adalah salah satu 4 dari wanita terbaik sepanjang sejarah manusia, sejajar dengan 3 wanita luar biasa lainnya, yaitu Khadijah, wanita pertama yang masuk Islam dan mendukung penuh dakwah Nabi. Yang kedua ada Maryam, ibu Nabi Isa, yang suci dan menjaga kehormatan. Yang ketiga, Asia, istri Fir'aun yang tetap beriman meski hidup di bawah penindasan. Hadis ini menunjukkan bahwa keempat wanita tersebut adalah panutan dalam keimanan, keteguhan hati, dan kesolehan, hingga Allah menjadikan mereka sebagai tokoh tak terkemuka di surga. Fatimah adalah salah satu inspirasi nyata bahwa wanita bisa meraih kedudukan tertinggi di sisi Allah meskipun ia hidup dalam kesederhanaan. Keteladanan yang dapat diambil dari Fatimah Az-Zahra. Yang pertama, Fatimah memiliki sifat yang sabar dan selalu mensyukuri yang ada. Perlu kalian ketahui bahwa kehidupan rumah tangga Fatimah sangatlah sederhana, bahkan sering mengalami kekurangan sehingga beberapa kali harus menggadaikan barang-barang rumah tangga untuk membeli makanan. Namun demikian, keluarganya tetap bahagia, lestari sebagai suami istri sampai akhir hayatnya. Yang kedua, Fatimah memiliki sifat penyayang dan selalu berbakti kepada orang tua. Nabi Muhammad SAW sangat sayang kepada Fatimah. Sewaktu Nabi Muhammad SAW sakit keras menjelang wafatnya, Fatimah tiada henti menangis untuk Nabi. Yang ketiga, Fatimah adalah seorang wanita yang agung dan merupakan seorang ahli hukum Islam. Dari Fatimah inilah banyak diriwayatkan hadis, dan dialah tokoh perempuan dalam bidang kemasyarakatan. Fatimah adalah orang yang sangat sabar dan bersahaja, akhlaknya sangatlah mulia. Yang keempat, Fatimah sangatlah taat dan patuh kepada suami. Fatimah Az-Zahra adalah seorang wanita yang selalu mendukung perjuangan dari ayahnya dan suaminya. Walaupun anak seorang yang sangat disegani, namun Fatimah tidaklah pernah sombong. Ia adalah seorang istri yang sangat sederhana hidupnya tanpa banyak menuntut kepada suaminya. Uwais Al-Qarni adalah seorang tabi'in yang berasal dari daerah Qarn di Yaman dan termasuk dalam kabilah Murad. Ia hidup sebagai anak yatim sejak kecil dan dibesarkan oleh ibunya seorang diri dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan. Hidup dalam kesederhanaan tidak membuatnya lemah, justru ia tumbuh menjadi pribadi yang sangat soleh, tangguh, dan sangat berbakti kepada ibunya. Karena baktinya yang besar, Uwais tidak ikut berhijrah ke Madinah demi merawat ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Meskipun ia sangat merindukan Rasulullah SAW dan ingin menemuinya. Suatu waktu, Uwais pernah mengalami penyakit kusta yang cukup parah. Ia kemudian berdoa kepada Allah SWT dengan penuh keikhlasan agar disembuhkan. Allah mengabulkan doanya dan menyembuhkannya, hanya saja masih tersisa bekas sebesar uang dirham di lengannya. Karena keikhlasan dan ketaatannya yang luar biasa, Rasulullah SAW menyebut Uwais sebagai pemimpin para tabi'in. Bahkan beliau berpesan pada Umar bin Khattab agar jika bertemu dengannya, mintalah Uwais untuk memohonkan ampunan kepada Allah SWT untukmu.
Setelah akhirnya bertemu langsung, Khalifah Umar bin Khattab memastikan identitas Uwais Al-Qarni dengan menaikkan semua ciri yang pernah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Sesuai wasiat Nabi, sang Khalifah yang agung kemudian dengan penuh kerendahan hati meminta Uwais untuk memohonkan ampunan baginya. Meskipun awalnya terkejut, Uwais mengabulkan permintaan itu. Namun setelahnya ia menolak segala tawaran kemudahan dari Khalifah dan memilih untuk kembali menjadi rakyat biasa yang tak dikenal demi menjaga keikhlasan amalnya di hadapan Allah. Beberapa sifat teladan yang dapat diambil dari Uwais Al-Qarni, yaitu 1. Berbakti kepada orang tua. Uwais sangat berbakti kepada ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Ia merawat ibunya dengan penuh kasih sayang dan tidak pernah meninggalkannya. Bahkan menolak untuk pergi ke Madinah menemui Nabi Muhammad karena lebih memilih menjaga ibunya. Yang kedua, ada kesederhanaan dan keikhlasan. Uwais hidup dalam kesederhanaan dan tidak mencari popularitas. Ia beramal tanpa ingin dikenal atau dipuji orang lain. Ia hanya mengharap ridha Allah semata. Yang ketiga, ada ketaatan dan keteguhan hati dalam beribadah. Uwais terkenal sangat taat dalam beribadah dan senantiasa menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia banyak berpuasa, sholat malam, dan berzikir. Yang keempat, ada rendah hati dan menjauhi riya. Meskipun dikenal oleh Rasulullah sebagai penghuni langit, Uwais tetap rendah hati dan tidak suka menonjolkan diri. Yang kelima, ada menjaga amanah dan nilai spiritual. Ia menunjukkan bahwa kedekatan kepada Allah bisa dicapai bukan karena status sosial atau kedudukan duniawi, melainkan melalui ketulusan, pengabdian, dan amal yang konsisten.